Perkenalkan, saya Rani Puspitasari dengan NIM 30 dari kelompok 5 RC. Di sini saya akan menjelaskan struktur algoritma. Yang pertama ada runtutan. Program dengan permasalahan sederhana pada umumnya berisi instruksi tanpa adanya proses dalam perulangan atau percabangan. Contohnya jika ingin mengukur persegi panjang. Jadi di sini kita ingin mengukur persegi panjang yang panjangnya itu 3 dan lebarnya itu 5. Untuk sintaksnya kita masukkan dulu panjang P sama dengan 3, L sama dengan 5, dan luasnya itu kita buat fungsi P kali L, kemudian kita panggil luas, lalu akan muncul hasil yaitu 15, yaitu perkalian dari 3 dan 5. Kemudian untuk yang kedua itu ada pemilihan atau percabangan. Pada umumnya suatu langkah tidak dapat memenuhi satu persyaratan tertentu sehingga membutuhkan struktur percabangan agar memenuhi beberapa persyaratan. Jadi di sini saya akan membahas percabangan satu kasus. Contohnya itu memeriksa apakah suatu bilangan n lebih kecil dari 20. Yang pertama kita ingin memasukkan bilangan misalnya adalah 25. Kemudian untuk memeriksa apakah bilangan kurang dari 20, kita menggunakan kondisi if, di mana kondisinya itu adalah bilangan kurang dari 20. Kemudian apabila bilangan yang dimasukkan kurang dari 20, maka akan dicetak bilangan kurang dari 20, dan selain dari kondisi yang disebutkan tadi akan dicetak pernyataan false. Nah, di sini akan kita run apakah bilangan 25 itu outputnya apa. Nah, di sini outputnya adalah false karena bilangan 25 itu lebih besar daripada 20. Perkenalkan, nama saya Raid Muhammad Noval dengan NIM akhir 27. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemilihan atau percabangan pada algoritma pemrograman iteratif. Nah, untuk penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu untuk percabangan dengan dua kasus dan percabangan dengan tiga kasus atau lebih. Pertama, kita masuk ke percabangan dua kasus. Nah, untuk percabangan dua kasus sendiri, kita akan memisalkan dengan kita akan melakukan dengan untuk apa pengecekan apakah pengecekan usia apakah termasuk ke dalam usia anak-anak atau usia remaja. Nah, jadi kalau yang kita ini untuk umur 0 sampai 12 tahun itu akan masuk ke kategori usia anak-anak, dan untuk usianya yang lebih dari 12 tahun atau 13 tahun itu masuk ke usia remaja. Nah, kita inisialisasi dulu dengan usia. Kita misalkan dengan 15. Selanjutnya kita akan membuat cabangan dengan fungsi if usia kurang dari sama dengan 12 pria anak. Else, karena ini percabangan dua kasus, maka kita hanya menggunakan fungsi if dan else. Untuk else sendiri ini bertujuan untuk apa mengambil selain usia yang lebih dari 12 atau usia 13 dan hingga 100 atau berapapun itu, kita akan mengeluarkan output sebagai remaja. Coba kita ulangi sekarang. Nah, karena usia 15 termasuk ke dalam lebih dari 12, sehingga yang ditampilkan adalah output berupa remaja. Nah, kita coba dengan semisal usianya 7. Kita ulangi. Karena 7 kurang dari 12, usia kurang dari 12 sama dengan 12, maka usia yang apa output yang akan ditampilkan berupa anak-anak. Kalau semisal 12, maka output yang ditampilkan juga akan anak-anak karena dari kondisi yang kita buat itu adalah kurang dari sama dengan. Nah, tetapi kalau di
usia remaja itu kan sebenarnya hanya dari 13 sampai dengan 17. Nah, ini kalau kita misal masukkan 18 itu pasti tetap remaja. Karena sebenarnya kasus ini kurang bisa didefinisikan dengan dua kasus. Soalnya ini tiga kasus sebenarnya. Nah, misal kalau kita, nah ini kita akan bahas di pembahasan dengan percabangan tiga kasus atau lebih. Masuk ke tiga kasus. Untuk yang ini kita bisa inisialisasi kembali usia 18, usia kurang dari sama dengan 12. Kurang. Nah, karena ini percabangan dengan tiga kasus atau lebih, maka kita menggunakan fungsi else if. Else if usia lebih dari 12 dan dengan 17, ya, yang baru sama dengan 17, dan remaja. Nah, selanjutnya kita akan untuk membuat kasus ketiga ketika usianya lebih dari 17 atau 18 dan 18 ke atas gitu. Ini akan memberikan output berupa dewasa. Coba kita running. Nah, karena usia 18 merupakan bernilai lebih dari 12 sehingga dia tidak akan masuk ke kondisi pertama. Dan untuk kondisi kedua itu kan usianya lebih dari 13 dan kurang dari sama dengan 17. Nah, sedangkan usia yang kita inisialisasi itu usianya sama dengan 18 sehingga usianya juga tidak memenuhi kondisi kedua sehingga dia akan menampilkan output berupa print dewasa yang berada di kondisi ketiga gitu. Nah, semisal kita masukin usia sama dengan 17, maka dia akan tampil usianya sama dengan remaja karena dia masuk ke kondisi kedua yaitu usia lebih dari sama dengan 13 dan usia kurang dari sama dengan 17. Kita masukin 13 dia juga akan masuk ke remaja. Nah, kita masukkan 12, nah dia baru masuk ke usia anak-anak. Kita masukkan 5 juga dia bakal masuk ke usia anak-anak. Itu untuk kondisi tiga kasus atau lebih. Nah, selain kasus ini, sebenarnya untuk tiga kasus sendiri ini kita bisa buat juga dengan untuk pengecekan suatu nilai ataukah apakah nilai itu kecil, nilai itu sedang atau tinggi gitu. Kita inisialisasi dulu sebagai nilai. Itu misal nilainya sama dengan 80. Nah, kita kategorikan dulu untuk yang nilainya rendah itu berapa dan untuk nilai sedang itu berapa dan untuk nilai yang tinggi itu berapa. Nah, di sini kita akan kategorikan untuk nilai yang masuk ke kategori rendah itu ketika nilainya kurang dari 50. Dan untuk nilai yang dari 5 apa masuk ke kategori sedang itu nilai dari 50 sampai dengan 80. Nah, untuk nilai yang di atas 80 yaitu 81 dan sampai 100, nah itu masuk ke kategori tinggi gitu. Nah, jadi kita buat kondisinya if nilai kurang dari 50 kategorinya
rendah. Nah, buat kondisi kedua, else if nilai lebih dari sama dengan 50 dan nilai kurang dari sama dengan 80, itu masuk ke kondisi kedua, yaitu kategori sedang. Else, kita buat kondisi ketiga, itu ketika nilainya lebih dari 80. Kita masuk ke kategori tinggi. Selanjutnya kita akan menentukan apa, kategori yang dari nilai yang kita inputkan. Kategori kita running. Nah, salah. Mainstream kategori. Karena nilai yang kita masukkan adalah 80, jadi dia nilai 80 itu kan nggak masuk ke kondisi pertama, yaitu kurang dari di mana kondisi pertama itu untuk nilai rendah itu kurang dari 50. Kan 80 bernilai lebih dari 50. Sehingga dia makan lanjut dicek untuk kondisi kedua apakah dia memenuhi atau tidak. Nah, di kondisi kedua ini kan nilainya untuk nilai sedang itu kategori sedang itu nilai berada di atas 50 dan kurang dari sama dengan 80. Nah, karena 80 masuk ke dalam kondisi ketiga, jadi kategori yang akan dikeluarkan yaitu kategorinya sedang gitu. Sebenarnya kita juga bisa meminimalkan apa kondisinya dengan gitu. Tuh. Dia tetap akan sedang. Ini sebenarnya sama aja dengan kita gunakan yang tadi. Cuman perbedaan ini cuman lebih meringkas saja sih sebenarnya. Karena kan kalau kondisinya kurang dari 50 pasti ini pasti rendah. Nah, kan itu kondisi yang kurang dari 50 itu kan sebenarnya udah nggak masuk gitu, pasti otomatis masuk yang kondisi pertama. Jadi kalau kita langsung kurang dari sama dengan 50 juga dia masih tetap bakal bisa. Nih kita misal kita masukin 50, dia juga pasti akan mendeteksi dengan sedang. Tuh. Kita masukin 49, dia masih akan kondisinya rendah tuh. Sebenarnya kita juga bisa buat misal nih, kan nilai itu kan range-nya dari 0 sampai 100. Kita batasin gitu. Nilai else if nilai kurang dari sama dengan 80. Sama dengan 100 gitu ya. Ini masuknya ke kategori tinggi. Nah, kalau semisal kita ada yang kita input nilai lebih dari 100, jadi itu akan kita keluarkan output berupa error atau gimana gitu, kita juga bisa juga sebenarnya. Hmm. Kita masukkan lagi else. Nah, misal kita beri pesan nilai terlalu tinggi, terlalu tinggi, gitu. Nah, kita misal kita inisialisasi nilainya dengan 101. Maka output yang keluar pasti dia akan mengidentifikasi kalau nilainya itu terlalu tinggi gitu. Nah, sebenarnya ini juga bisa, kan nilai itu kan tadi range-nya 0 sampai 100. Ini kan kalau kita masukin -1, dia pasti akan tergolong dengan terendah. Tuh. Sebenarnya kan ya bisa dibilang hampir nggak bisa sih kan nilainya -1 gitu kan. Kalau misal seringnya kan nilai kan 0 sampai 100 gitu kan. Jadi kita bisa batasin juga dengan buat seperti ini.
lebih dari sama dengan nol dan nilai kurang dari 50. Buat nilainya -1. Nah, tapi untuk gini kan sebenarnya kan ini gak bakal kedeteksi gitu. Karena tidak sebenarnya nggak memenuhi dari semua kriteria ini. Dia malah kedeteksinya di nih yang nilai yang bagian ini karena kita tidak batasin dengan nilai lebih dari sama dengan nol sehingga kalau nilainya minus dia malah kedeteksi di kategori sangat sedang. Sebenarnya kita juga bisa buat kondisi baru di sini. If nilai kurang dari nol, kategori rendah. Kalau nilai kurang dari 50. Ini kategorinya rendah. Nah, kalau kita masukin nilainya sama dengan -1, maka dia akan menampilkan output dari kondisi pertama. Nilai terlalu rendah. Karena nilainya berada di posisi negatif, di mana tidak dia memenuhi kondisi pertama gitu. Jadi nilai kurang dari nol. Nih kita kalau kita masukin 20, dia pasti tergolongnya rendah. Tuh. Kalau kita masukin 70, dia akan tergolong dengan nilai sedang. Dan kalau kita misal masukin 90, nanti dia pasti akan tergolong nilainya tinggi. Sama kalau kita masukin 110, pasti akan nilai terlalu tinggi gitu. Karena kan batas nilai biasanya itu kan dari 0 sampai 100 gitu. Sekian penjelasan dari saya untuk percabangan atau pemilihan untuk dua kasus dan tiga kasus atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Yuliana dengan NIM 122450036 dari kelas EC kelompok praktikum Komstat 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perulangan. Perulangan itu merupakan repetition atau loop, suatu instruksi dengan pola yang sama secara berulang-ulang. Nah, bentuk dari perulangan itu ada for dan while, di mana yang kita bahas sekarang adalah for. Misal kita akan membuat suatu sintak untuk perulangan nih. Maka dari itu pertama kita inisiasi dulu X, kemudian pakai vektor yaitu dalam datanya 15, terus 18, 10, dan 8, kemudian 20. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung panjangnya n sama dengan n dengan length dalam kurung berarti X. Kita running. Nah, ini merupakan suatu inisiasi. Kemudian kita buat perulangannya, yaitu for dalam kurung I into N. Kemudian kurung siku jika pakai if yaitu X parameter I lebih dari X dengan X-nya 1
1, dan kemudian kita masukkan lagi, yaitu berarti A, A-nya kita inisiasi menjadi X1, kemudian kita rubah lagi ketika X1 itu menjadi XI-nya. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi. Ini kan udah merubah menjadi X1 menjadi XI ya. Nah, maka dari itu ini perulangannya kita panggil nih. A-nya berarti kita panggil menjadi X1, kemudian kita panggil A-nya running. Maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, udah. Kemudian kita lanjut. Kita akan membuat perulangan while. Nah, kita akan melakukan perulangan while untuk membuat suatu masalah di sini. Nah, di sini perulangan while itu jika jumlah perulangan tidak diketahui dan mungkin tidak akan pernah diketahui. Sedangkan kalau yang for tadi ini, dia berarti perulangannya udah kita ketahui. Nah, di sini kita while. Perulangan while. Maka kita buat nih, kita inisiasi dulu. X-nya itu merupakan 1. Kemudian kita pakai E-nya itu 2. Lanjut, nah kita buatlah toleransi itu sebesar 10 pangkat minus 5. Ini batasnya. Nah, kemudian kita bikin perulangan while. Perulangan while. Di mana kita menggunakan while dalam kurung toleransinya, eksponen E-nya, Nah, kemudian E-nya ini nilai E harus lebih dari toleransi. Sudah, kemudian kita lanjut ke simpan nilainya. Simpan nilai X yang lama ke dalam variabel C. Nah, sudah itu kita simpan nih C ke dalam variabel X. Oke, X yang kita gunakan X besar saja. X, berarti di sini X besar juga. Nah, udah. Kemudian kita akan update nilainya. Update nilai. Dengan cara kita update nilai, yaitu tadi kita pakai inisiasi X, maka kita panggil X-nya itu menjadi minus dalam kurung 5 dikali X pangkat 2, kemudian dikurang sama 1,25 dibagi dengan 10 dikali sama X besar. Oke. Kemudian kita hitung selisih dari nilai E. Hitung selisih nilai E. Nah,
hitung sisi nilai E, yaitu dengan E kita panggil yaitu kemudian absolut dalam kurung X dikurang C. Dah, kemudian kita akan menampilkan hasil akhir. Menampilkan hasil akhirnya. Menampilkan hasil akhir. Yaitu dengan cara C dalam kurung kita bikin kata-kata dulu nilai akhir titik 2. Nah, di sini kita akan memanggil nilai akhir yang mana? Yaitu nilai akhir X dan kemudian mau kita bikin ke bawah, garis bawah. Maka slash N biar enter ke bawah. Kemudian kita mau panggil lagi dari nilai, berarti sini cut. Nah, di sini berarti kita cut dalam kurung cut dalam kurung kita panggil nilai E-nya. Berarti dengan cara sama seperti nilai X. Nilai akhir dari E itu koma E koma kita bikin enter bawah slash N. Ya, sekarang tinggal kita running. Nah, seperti itu. Coba kita running di file baru. File Nah, so kita mau di sini. Kita running toleransi not found. Nah, di sini berarti toleransi ada yang salah. Toleransi. Nah, maka dari itu di sini juga toleransi. Nah, ini begini. Nah, kemudian kita running toleransi. Ini harus begini. Nah, kan ada yang salah nih. Maka kita running. Nah, hasilnya adalah 10, 3,25, 5,10, 7,75, sama 10. Ini dari nilai X-nya. Biar cepat, berarti kita copy. Nah, kita bisa running di sini. Di sini boleh. Nah, ini perulangan file. Maka yang keluar adalah ini. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengurutan data atau sort data. Di sini kita mulai dengan membuat inisiasi datanya. Yang mana X, 15, 18, 10, 8, dan 20. X merupakan vektor data yang akan diurutkan, dan NLEX merupakan menyimpan dari vektor X. Menyimpan panjang vektor X. Selanjutnya ada for I in 1, N kurang 1. Ini adalah melakukan iterasi dari elemen pertama hingga elemen sebelum yang terakhir. Selanjutnya ada J I plus 1. Ini digunakan untuk membandingkan elemen I dengan elemen berikutnya. Selanjutnya ada while J N perbandingan dengan elemen berikutnya.
maka nilainya akan kita tukar nilai XI dan XJ. Seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya ada J plus 1, yang mana ini mengincrement J untuk membandingkan elemen berikutnya. Proses ini dilakukan sampai semua elemen dibandingkan, teman-teman. Dan untuk selanjutnya, kita akan menampilkan hasil dari data kita dengan cara seperti ini. Dan di run, kita akan menampilkan data yang diurutkan adalah 8, 10, 15.